Romelu Lukaku ngebet pengen balik ke Inter. Lukaku pada musim panas lalu memutuskan untuk meninggalkan Nerazzurri setelah memenangkan gelar Scudetto pertama klub dalam 11 tahun. Dia pindah ke Chelsea dalam kesepakatan seharga 115 juta euro. Namun sayang, harapan Lukaku mengulangi kesuksesannya selama memperkuat Inter menemui jalan terjal. Dia bahkan terang-terangan mengaku tak bahagia bersama The Blues asuhan pelatih Thomas Tuchel. Oleh karena itu dia pun ngotot ingin kembali ke Inter. Namun masalahnya adalah Nerazzurri tidak dalam kondisi finansial yang kuat seperti ketika mereka mendatangkannya pada musim panas 2019 silam dari Manchester United. Inter sekarang hanya bisa merekrutnya kembali dengan skema pinjaman ke Chelsea disertai kewajiban penebusan. Itulah satu-satunya opsi untuk bisa membawanya pulang ke Giuseppe Meazza pada musim panas 2022 ini. Inter memutuskan untuk melepas Alexis Sanchez dan Arturo Vidal musim panas ini. Sanchez dan Vidal adalah dua pemain berpenghasilan tertinggi Nerazzurri saat ini, dan klub bertujuan untuk mengurangi tagihan gaji mereka dan mengalihkan fokus ke pemain muda di skuad. Kesepakatan Vidal saat ini berakhir pada akhir musim ini, tetapi berisi opsi untuk memperpanjang musim berikutnya di mana Nerazzurri Liga, tetapi klub dapat mengakhirinya dengan pembayaran pesangon sebesar 4,5 juta euro, dan seperti halnya Vidal, mereka telah memutuskan untuk berpisah dengan pemain berusia 33 tahun itu. Gigi Cagney, Inter lebih banyak kalah daripada Juventus di pertandingan Serie A. Kekalahan atau hasil imbang melawan Bianconeri bisa membuat mereka tertinggal lebih jauh di belakang rival mereka dan mulai merasakan peluang mereka dalam perburuan gelar surut. Ini adalah peluang yang sangat besar bagi Inter. Menurut pendapat saya, Juventus tidak akan pernah berjuang untuk Scudetto musim ini, karena tiga tim harus bermain dengan baik dan Juve harus memenangkan hampir semua pertandingan mereka, ujar Cagney. Atletico Madrid incar striker Inter Lautaro Martinez. Atletico termasuk di antara klub yang menargetkan Martinez musim panas lalu, tetapi pada akhirnya pemain Argentina itu bertahan di Inter dan menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir Juni 2026 selama musim gugur. Namun, minat pihak Spanyol pada striker belum hilang, dan jika mereka menyelesaikan musim di posisi 4 besar maka dia akan menjadi nama utama dalam daftar transfer mereka. Atletico Madrid bertanya lagi tentang Lautaro Martinez dan ingin mengontraknya pada Juni jika mereka mencapai Liga Champions. Pesepak bola bahagia di Inter, dia memiliki 4,5 tahun tersisa di kontraknya, dan saat ini dia tidak berpikir untuk pergi. Satu-satunya hal yang akan mengubah pikirannya adalah jika klubnya ingin menghasilkan uang dengan penjualannya. Inter telah bertemu agen Paulo Dybala tentang kepindahan musim panas. Inter belum mengambil langkah konkret untuk membawa Dybala, tetapi mereka telah membuat minat mereka untuk mengontraknya dengan jelas sekarang setelah dikonfirmasi bahwa dia akan tersedia dengan status bebas transfer musim panas ini. Diskusi antara CEO Nerazzurri BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio dan Antun tidak ditujukan untuk membuat kemajuan dalam negosiasi tetapi menjelaskan bahwa mereka akan menyambut sang pemain. Antun meyakinkan Inter bahwa pemain Argentina itu tidak terburu-buru untuk memilih tujuan berikutnya, kabar baik bagi Nerazzurri karena mereka merencanakan. Apakah mereka dapat memasukkannya ke dalam bisnis transfer musim panas mereka di tengah persaingan potensial untuk mendapatkan tanda tangannya? Gianluca Scamacca sebagai pengganti jika Lautaro Martinez dijual. Martinez bisa dijual di musim panas untuk mendanai bisnis transfer lainnya di Nerazzurri, bersama dengan penghematan gaji dari kepergian Alexis Sanchez, Arturo Vidal, dan Matias Vecino. Jika pemain Argentina itu dijual, Nerazzurri akan bergerak cepat untuk mendatangkan Scamacca sebagai penggantinya, juga mengincar Paulo Dybala dengan status bebas transfer untuk lebih meningkatkan opsi menyerang mereka.
Rencana untuk Scamacca adalah awalnya menempatkan pemain berusia 23 tahun itu sebagai pengganti Edin Dzeko dalam peran penyerang tengah sebelum menjadi opsi pilihan pertama dalam jangka panjang. Inter harus menampilkan performa lebih baik dibandingkan Inzaghi di Lazio. Waktu Inzaghi dengan Biancocelesti tidak menawarkan presiden yang sangat positif dalam hal ini, dengan pelatih tidak pernah berhasil mengambil lebih dari 18 poin dari 9 pertandingan terakhir musim ini. Ini terjadi selama musim 2017-18, yang merupakan salah satu dari hanya 2 kampanye di mana ia berhasil mempertahankan posisi tim di tabel selama 9 pertandingan terakhir musim ini daripada jatuh 1 atau 2 tempat. Nerazzurri pasti akan menargetkan lebih dari 18 poin dari sisa pertandingan mereka di musim ini, dan tidak hanya harus mempertahankan posisi mereka di klasemen tetapi juga naik untuk finish di puncak klasemen. Tidak diragukan lagi bahwa Inzaghi harus meningkatkan apa yang telah dia lakukan sejauh ini jika dia ingin memenangkan Scudetto di musim pertamanya sebagai pelatih Nerazzurri. Pemain pinjaman Inter milik Nerazzurri yang ingin dijual musim panas ini. Agliari terlihat semakin mungkin untuk menggunakan opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman untuk bek sayap milik Nerazzurri, Dalbert, senilai 7 juta euro, setelah kebangkitan pemain Brasil itu di bawah Walter Mazzarri. Kurang jelas bahwa Basel akan menggunakan opsi serupa senilai 8 juta euro dalam pinjaman mereka dari Sebastiano Esposito mengingat masalah disiplin striker muda itu musim ini. Sementara itu, masa depan Stefano Sensi sedang naik daun ketika dia kembali dari masa peminjamannya bersama Sampdoria, tetapi dia bisa dijual dengan peminat seperti Fiorentina, Lazio, dan Sassuolo. Monza juga memiliki opsi untuk membuat kesepakatan pinjaman Michele Di Gregorio dan Lorenzo Pirola permanen dalam hal promosi ke Serie A, yang pertama seharga 4 juta euro. Kesepakatan pinjaman Valentino Lazaro di Benfica belum bisa dibuat menjadi masa tinggal permanen, sementara pemain seperti Lucien Agoume, Martin Satriano, Eddie Salcedo, Andrea Pinamonti, Samuele Mulattieri, Gaetano Oristanio, dan Filip Stankovic semuanya bisa dijual setelah pengembalian pinjaman mereka.